وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada juga hadis Nabi SAW yang perlu kita renungi dalam bahasan kita, teman-teman. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, ya. Yang berbunyi, ya, kata Nabi SAW, wa inimru'un syatamaka, ya, wa ayyaraka bima ya'lamu fika, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, fa innama wabala dhalika alaihi. Artinya, jika ada seorang menghinamu, perhatikan ini sabda Nabi, bukan perkataan saya. Jika ada orang menghinamu, ya, mungkin teman-teman sekarang yang di Amerika yang sedang ikut, misalnya ada orang yang rasis, menghina kita, mungkin karena berbeda, bukan orang bule, kita orang Indonesia misalnya, atau yang sejenisnya lah, menghina, atau karena jabatannya lebih tinggi, atau ya. Kata Nabi SAW, jika ada seorang yang menghinamu dan mempermalukanmu, wa ayyaraka, mempermalukan dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, menurut dia itu salah. Kata Nabi SAW, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang kau ketahui ada padanya. Jangan kau balik lagi balas dia. Dia gosipin kamu, kamu balik gosipin dia sebenarnya, sebab kamu tahu sebenarnya rahasianya dia. Enggak, bukan begitu caranya. Kata Nabi SAW, akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Artinya akan ada akibat buruk dari perbuatan yang dia lakukan itu. Nah, ini poin harus diperhatikan. Jadi Nabi SAW ya, mengajarkan ketika kita dipermalukan, dihina, maka kita tidak perlu balas dengan menghinakan juga dan mencela orang tersebut. Walaupun kita tahu kekurangan yang ada padanya, kita bisa korek seperti tadi perkataan Imam Syafi'i. Terbuka lebar pintu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi memaafkan orang bodoh, tidak membalas sikap dia, itu adalah sikap yang mulia dan kebaikan. Jadi di sini kata Nabi SAW, jangan kau mencela dan membalas dia dengan sesuatu yang ada pada dirinya atau aibnya gitu. Karena sebenarnya maknanya ini ya, apa yang dia lakukan sedang mencerminkan tentang siapa dia, dan apa yang kau lakukan mencerminkan tentang dirimu. Maksudnya gini, ya, saya tadi sudah sedikit singgung, saya berikan gambaran lebih luas lagi. Kalau misalnya ada orang mau menjatuhkan Anda, menjelekkan Anda segala macam, kalau Anda tidak balas dia, Allah punya cara memperlihatkan pada orang di sekitar Anda kualitas dia. Oh, ini penghina ini. Walaupun dia merasa dirinya benar, tetap orang nilai dia buruk. Dan orang akan menilai Anda baik, ya, karena Anda diam, Anda tidak ikut-ikutan. Kuasa Allah SWT, Allah bisa balik. Sudah itu sistem, gak akan pernah berubah. Gak akan pernah berubah. Kalau Anda balas keburukan dengan keburukan, maka akan terjadi hal yang besar, ya, hal yang tidak baik. Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement yang menarik. Beliau membahas tentang hadis tadi yang kita baru bahas itu ya. Beliau mengatakan, dari hadis ini, hendaklah setiap orang memiliki sifat mudah memaafkan yang lain. Tidak semua isu yang sampai ke telinganya ia terima mentah-mentah. Lantas ia membenci orang yang menyuarakan isu yang tidak menyenangkan tersebut. Hendaklah setiap orang memiliki sifat pemaaf. Karena Allah memiliki sifat mulia tersebut. Allah kan afu, ghafur, maha pengampun, maha pemaaf. Ya. Karena ya, Allah sangat menyukai orang yang memiliki sifat mulia itu, yang mudah memaafkan yang lain. Lantaran itu ia akan diberi ganjaran, karena jika dibalas dengan saling mempermalukan dan menjatuhkan, pasti konflik yang terjadi tak kunjung usai. Permusuhan akan tetap terus ada. Jika malah dibalas dengan diam, maka rampunglah perselisihan yang sedang berkecamuk. Ini beliau jelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau, jilid 4 halaman 297. Itu juga Allah ingatkan, kalau ini orang-orang yang melakukan seperti ini, menyerang Anda segala macam, ini orang bodoh dalam pandangan agama. Kalau dia pintar, dia tahu agama,
dia tidak akan mungkin menyerang orang karena dia tahu menyerang orang itu dilarang dalam agama. Tidak boleh gitu. Beda halnya kalau ada orang jahat, kemudian orang jahat ini memang dia mau merampok bank, dia mau merampok rumah orang, dia mau membunuh orang, dia mau memerkosa. Anda laporkan itu beda. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau ada orang, apa saja dari Anda pasti dijadikan sebuah masalah. Seakan-akan dia bangun tidur sampai tidur lagi hanya cari kesalahan Anda saja. Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan? Perhatikan, buka surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ini hamba-hamba Allah yang sangat disayangi oleh Allah, ibadur rahman. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka sengaja, alim ya, gini, itu diolok-olok segala macam, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya, enggak usah jawab atau jawab sebatasnya, secukupnya. Syekh Muhammad mengatakan, bin Utsaimin, makna daripada ya apa yang dimaknakan atau disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini, beliau mengatakan, jika ada orang jahil mengejek, maka balaslah dengan mengucapkan doa kebaikan untuknya. Bahkan semisal engkau mengucapkan jazakallahu khairan. Kalau dia jelekin kita mengatakan jazakallahu khairan. Ya. Lalu berpaling darinya. Tidak perlu berbicara dan melakukan hal lainnya. Ini saran para ulama kita. Bahkan ada orang yang jelek-jelekin kita, kau begini, kau begitu, macam-macam. Sengaja nyari kesalahan kita, jazakallahu khairan. Maknanya apa? Kalau kau benar, Allah balas kau. Kalau kau jahat, kau sudah memberikan aku pahala sebenarnya. Ya. Jadi kita pun mengucapkan jazakallah, semoga Allah balas dengan kebaikan karena kau telah memberikan aku sesuatu. Makanya seorang salah pernah digosipin oleh orang lain, gitu kan? Apa yang terjadi? Dia baru membeli kurma dengan tangkainya, dia langsung bungkus, dia suruh muridnya bawa ke rumah orang yang sedang gosipin dia. Dengan surat sepucuk surat isinya, ya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena kau telah berbagi pahala kepadaku. Dan sebagai balasan perbuatanmu ini, aku berikan kau kurma ini. Begitu. Dan perlu Anda ketahui ya, Nabi SAW tidak luput dari gangguan orang dan hinaan orang. Para sahabat yang mulia. Nabi-nabi juga sebelum Nabi SAW sama. Ya. Para sahabat Nabi yang mulia tidak luput dari gangguan orang. Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, sampai hari ini masih ada orang yang hina-hina mereka. Coba bayangkan. Abu Bakar sama Umar sudah meninggal dunia radhiyallahu anhuma. Dua-duanya mertua Nabi, dua-duanya kata beberapa sahabat, ya, sudah sering kali kami dengar di kuping-kuping kami dan kami lihat dengan mata kami, Nabi SAW berkata, aku Abu Bakar sama Umar, dan kami melihat bagaimana Nabi jalan bersama Abu Bakar sama Umar. Dan Allah sudah buat sistem, subhanallah, setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, lalu disusul oleh Umar. Tapi setelah meninggal pun masih ada yang gosipin. Ada yang salahin, bahkan ada yang mengkafirkan. La haula wala quwata illa billah. Pernah ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setelah meninggal Nabi SAW, meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, maka ada yang berkata, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar? Sementara mereka, siapa yang tidak kenal di antara muslimin keutamaannya gitu. Orang-orang yang normal akalnya, hatinya dipenuhi dengan keimanan, dia akan menghormati dua sahabat yang mulia ini. Maka Aisyah cuma menjawab mengatakan, saya tidak melihat kecuali Allah masih menginginkan pahala buat mereka. Pahala melimpah itu. Yang tidak bisa didapat kecuali melalui proses itu. Saya sudah kasih gambaran tadi. Kalau syukur kita bisa lakukan setiap saat. Tapi bersabar dalam masalah ini tidak setiap saat. Di saat datang, disitulah puncak pahala yang Anda bisa dapatkan. Apakah Anda berhasil meraihnya atau tidak? Berhasil nggak Anda tambahkan di catatan buku amal Anda tentang amal saleh ini? Ini hal yang luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35, Anda bisa buka surah Fussilat. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir ayat 34 sampai 35 ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidak mungkin orang niat jahat sama orang niat baik beda. Akan Allah nampakkan itu di depan orang-orang.
idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nanti orang-orang tiba-tiba orang-orang yang ya, antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang baik, teman yang setia. Karena dia malu kan kita tidak balas keburukan dia. Lalu kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Mujahid mengatakan, menanggapi surah Fussilat ayat 34 sampai 35, ini Mujahid nama seseorang ya, dari orang soleh, dulu dinukil dari kitab Tahzib ya. At-Tahzib di Hilyatil Awliya di halaman 771. Beliau mengatakan yang dimaksud balaslah dengan lebih baik, yaitu balaslah dengan berjabat tangan dengannya. Bahkan seperti itu. Ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Ya. Jika setiap hamba melakukan hal semacam ini, Allah akan melindungi dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Coba bayangkan. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Saya ulangi, ini statement yang luar biasa. Ini perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Renungi baik-baik teman-teman sekalian. Kata beliau, Allah memerintahkan pada orang beriman, ini orang beriman saja, ya, untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindungi dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Jadi bukan dengan perang otot ya, tapi Allah punya cara. Dan ini menunjukkan keberadaan Sang Pencipta Allah. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekat karena tingkah laku yang baik. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir Quran Al-Azim, tafsir beliau masyhur, jilid 6 halaman 529 sampai 530, yang artinya kurang lebih, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Tapi kalau ada modal keimanan, kita lakukan itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura, ini pelajaran. Ya. Dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Surah Asy-Syura ini berbunyi ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah tanggungan Allah. Allah akan balas. Pahalanya akan Allah balas. Ya. Saya ingin menutup juga dengan, coba kita buka sama-sama surah Al-Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran, ayat 133 dan 34 ya. Kita tutup dengan ini insyaAllah. Setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan. Bagi Anda yang sudah buka, saya bacakan 133. Kita mulai di situ, Al-Imran, surah nomor 3, 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Segera, mumpung hari ini masih ada umurmu hai saudaraku, maka hari ini beramal salehlah. Beramal salehlah. Segera, kalau masa lalu kita sudah disayang amal saleh, kita tinggal lakukan yang sama konsisten. Jaga sampai ajal datang. Kalau masa lalu kita buat dosa, maka bertobat dan beristighfar kepada Allah. Segera pada pengampunan Tuhan dan kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Baik, Allah 134 yang menjelaskan. Siapa orang yang bertakwa yang Allah maksudkan ini? Yang dijanjikan surga bagi mereka.
Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, suka bersedekah, dermawan. Ini ciri pertama ahli surga yang disebutkan sini, ya, dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, cirinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh artinya orang yang mampu melampiaskan emosinya dan dia mampu. Dia punya power, dia bisa, tapi dia tidak lakukan. Ingat kisah tadi, Abu Bakar yang memaafkan Mistah, ya. Lalu Allah mengatakan, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, tidak membalas mereka dengan kebaikan, keburukan-keburukan juga. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu poinnya. 3 ciri tentang orang yang bertakwa yang merupakan ahli surga. Di ayat 135-nya Allah tambahkan ciri yang keempat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, buat dosa, ya. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Lalu Allah tutup di 136-nya, ulaika jazaa'um maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya. Dinukil ada kisah seorang salafus salih. Mereka, teman-teman sekalian, atau dia lagi duduk sama tamunya, ya, di dalam satu majelis di ruang tamu, datang pembantu budaknya, ya, budak masa itu ada perbudakan, datang membawa marak kuah yang berisi daging yang panas sekali. Tiba-tiba tanpa sengaja budak ini kakinya kesentuh dengan karpet, ya, dan langsung saja pada saat itu tumpah marak yang panas itu ke badan majikannya. Coba Anda bayangkan. Ya. Tumpah kuah panas ke tubuh dia. Subhanallah, wajahnya berubah, tiba-tiba mau marah. Tapi budak ini orang beriman. Dia mengatakan, wahai Tuhan, Allah telah berfirman. Begitu orang soleh ini mendengarkan Allah telah berfirman, dia mengatakan, bacakanlah. Dari kondisi badannya lagi basah dengan kuah yang panas ini. Pembantu ini membacakan tadi, ya. Wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia sedang marah. Dia mampu melampiaskan. Maka dia mengatakan, ya, saya akan tahan emosi saya. Kemudian budaknya mengatakan, belum selesai Tuhan. Firman Allah masih berlanjut, kata tuannya, majikannya, bacakanlah. Dia mengatakan, wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tiba-tiba dia lebih rendah lagi. Dia mengatakan, saya sudah memaafkanmu. Lalu budaknya mengatakan, belum selesai Tuhan. Allah masih mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka apa kata majikannya, tuannya, pergilah, kau telah saya bebaskan. Coba bagaimana orang-orang beriman menanggapi firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi memang sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, ini sesuatu yang sulit bagi jiwa, tapi bagi orang beriman tidak akan sulit, karena pahala-pahala yang khusus Allah berikan tanpa batasan, tanpa hisab lagi, hanya bagi orang yang bisa bersabar pada saat melalui cobaan yang sedang ada. Ya, Allahu a'lam.